Mina. Kembali lagi bersama gua Blue Belt tentunya. Yap, langsung saja kita akan mereview anime Inuyashiki untuk part keduanya. Oke, mantap. Dan beberapa hari pun telah berlalu, dan orang-orang pun tahu kalau Shishigami adalah seorang pembunuh berantai. Termasuk sahabatnya Ando juga mengetahui kalau sahabatnya tersebut adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Dan Ando pun berencana untuk menghentikan perbuatan sahabatnya tersebut. Dan dia pun mencari cara bagaimana cara menghentikan sahabatnya. Tak lama kemudian dia bertemu dengan kakek Inuyashiki dan dia pun menceritakan kejadian tentang sahabatnya tersebut. Tak lama setelah cerita yang diceritakan oleh Ando, kakek Inuyashiki pun sepakat untuk membantu Ando, yaitu menghentikan Shishigami. Kemudian mereka pun berlatih bagaimana cara mengendalikan kekuatan kakek Inuyashiki di bawah bimbingan Ando, maksudnya ditemani oleh Ando. Karena Ando tahu seperti apa Shishigami bisa mengendalikan kekuatannya. Dan pelatihan pun berlangsung. Tak lama setelah itu, tempat persembunyian Shishigami pun diketahui oleh para militer. Dan tanpa banyak omong, para militer ini langsung memberondongkan peluru ke tubuh Shishigami. Karena mungkin mereka gemes dengan Shishigami yang sering membunuh orang seenaknya saja. Dan Shishigami pun juga tidak tinggal diam, dia pun juga melawan tapi tetap kalah. Dan pada akhirnya Shishigami pun kabur karena dia merasa tidak ngatasi melawan para militer tersebut. Tak lama setelah Shishigami diburu, beberapa hari kemudian Shishigami pun bertemu dengan teman sekelasnya. Yap, dia adalah seorang wanita yang bernama Shion. Singkat cerita, di mana ada seorang wanita yang tengah berjalan, di mana dia sedang menunggu seseorang. Dan ternyata orang yang ditunggu itu adalah Shishigami. Dan di situ pun kita diperlihatkan Shishigami yang tengah memegang tangan wanita tersebut. Sebenarnya wanita itu adalah seorang pengidap penyakit kanker, dan Shishigami pun menyelamatkannya dengan memegang tangannya, dan kemudian penyakit itu pun hilang. Sebentar, kalian pasti bingung kok Shishigami dari pembunuh berdarah dingin kang psikopat saenake dewe tiba-tiba jadi menyelamatkan orang. Ya, benar sekali. Pertemuannya dengan Shion lah yang merubah dia menjadi seorang yang baik, alias dia mau menyelamatkan orang-orang. Sebenarnya Shion tahu Shishigami adalah seorang pembunuh berantai karena kabar itu sudah menyebar kemana-mana. Tapi Shion pun lebih memilih untuk tinggal bersama Shishigami, dan dia meminta Shishigami untuk menggunakan kekuatannya tersebut menyelamatkan orang-orang daripada membunuh orang. Dan akhirnya Shishigami pun menerima apa permintaan Shion. Ya, mungkin Shishigami ada rasa suka sama Shion, mungkin ya, mungkin. Dan tak lama setelah itu Shishigami pun menuruti, dan dia pun berkeliling menyelamatkan orang-orang yang sedang berpenyakit, seperti orang yang sedang lumpuh, atau yang kanker, atau orang yang sakit lama tidak sembuh-sembuh.
Dan setelah mereka menyelamatkan banyak orang, berita itu pun tersebar kemana-mana. Dan pada akhirnya Shishigami pun memutuskan untuk menggunakan kekuatannya itu menolong orang-orang. Dan dia lebih memilih untuk hidup bersama Shion. Tapi jangan lupa cerita tidak hanya berhenti sampai di sini, teman-teman. Tapi siapa yang menyangka setelah dia berniat untuk menjadi orang baik, keadaan pun tidak terduga, di mana saat dia tidur bersama dengan nenek dan Shion di rumahnya, para militer pun mengetahui tempat persembunyiannya. Dan akhirnya pun para militer itu menembaki rumah Shion. Yang saya juga tidak tahu, mereka militer ini tahu kalau ada Shion sama neneknya, saya juga tidak tahu. Dan kemudian Shion pun menyuruh Shishigami untuk keluar. Dan kemudian terdengar suara tembak, dan tetangga pun pada keluar karena mungkin mereka sedang keberisikan. Dan siapa yang menyangka Shion dan neneknya juga ikut tertembak dalam penyerbuan militer tersebut. Dan akhirnya Shishigami pun menangis dan memegang tangannya sembari dia menyelamatkan keduanya, maksudnya menyembuhkan, berusaha. Dan pada akhirnya dia pun pergi meninggalkan nenek dan Shion. Yap teman-teman, cukup sampai di sini untuk part keduanya. Jika banyak salah ngomong, mohon dimaafkan. Oke, sekian, sampai ketemu di part selanjutnya. Dan terima kasih.